Astagfirullahaladzim. Bah, Kamu lah. Atau tidak saya buat kamu kau. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menghentikan Mbah Giman, seorang dukun penipu yang sangat menyesatkan. Dia meminta mahar uang 20 juta kepada orang yang minta bantuan kepadanya. Dan juga meminta melakukan ritual, agar membasuh muka dengan darah ayam agar bisa segera kaya raya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun Giman yang raja tega dan menyesatkan itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Nuwun. Nggih. Monggo. Wonten apa to, Mas? Mbah, Oh, nggih. leres Mbah Giman nggih? Oh, nggih. Saya duduk di mana, Mbah? Di sini, situ. Nggih, nggih. Oh, gak laku-lakunya apa? Aduh, mohon maaf, boleh minta izin ini saya rekam. Oh, boleh. Nggih. Aduh, saya jauh, Mbah. Saya nyasar tadi, Mbah. Oh, nggih. Saya tak ngurusi mulai aku sing dhisik sing Oh. pertama. Sampai nanti riyen nggih. Iya, Mbah. Ya, siap. Wonten apa? Nanti lho Mbak, niki kan kula selama dagang niki kan biasanya niku rame. Lah niki kok akhir-akhir niki kok tambah suwe kok tambah sepi. Ben apa meneh ditambahaken tiyang sajian enggal. Biasanya niki dagangan niku tekon niku langsung ledes niku kok antusias enten niku isih kadang ngoten lho Mbak. Pandemi ini niku ten dasaran kula niku kok enten uyah kalih paku. Ngoten niku pripun Mbak? Kula pengen ada gambar kula niku nggih rame. Oh, masalah kuwi to, Nggih. Gampang masalah. So sampean moro rene seminggu kas gede iki tak masalah sampean iki tak ramuke. Sampean manut aku. Seminggu kas sampean moro rene nggo beras ireng. Kalau sampean yo kaya ngene iki mbae niki butuh syaratnya nggih ora trimo dhuwit 1.200. Mbae butuh dhuwit sing akeh. Iki sampean sok minggu ngarep moro mrene meleh. Nggo dhuwit gedene 20 yuta karo beras ireng. Lah, kowe engko gedene seminggu 2 minggu nek dagangane sampean ora entek, sampean bali omoro ning Bali. Sampean krungu napa mboten? Nggih Mbak. Lah, karo sampean pendak malam jemaah kliwon, aja lagi. Sampean beleh pitik putih mulus. Getih niku sampean damel raop kalih bojone sampean. Pripun? Sanggup napa mboten? Menjemah kliwon, Mbak. Nggih. Iya. Nggih Mbak, pokok beberapa sekretaris insyaallah sanggup. Oke. Karo sampean kok nek bingung golek ubur rampene, moro ning pasar pojok sing kono. Muni aja jenenge Mbah Giman. Nek njaluk ubur rampene, tukang kembang sing ning pasar kono muni aja jenenge Mbah Giman. Ubur rampene golek penglaris. Nggih. Nggih Mbak. Nggih. Nggih. Oke. Wonten apa Mas sampean? Saya, Mbah. Nggih. Saya Kok tepang griya kula niku king pundi sampean?
Saya bukan dari Ketapang, Mbah. Oh, Saya dari Jakarta, Mbah. Bukan dari Ketapang. aduh, mata Mas. Deket kok, Mbah. Kan bisa naik pesawat, Mbah. Mbak niki kula sampun nggih. Badhe nyuwun pamit. Oke. Nggih, pun cekap. Oke, saya Mas ya. Tak urusan lagi sih. Oh, iya. Oke, saat sampean lali nama mboten? Mboten, Mbak. Oke. Nggih. Ojo lali lho sampean lho ya. Nggih. Minggu ngarep sampean moro rene meleh. Nggih. Ojo lali. Syaratnya sing mau berhasilan karo duwe. Kali dosa liko. Oke. Mbak maaf Jumat Kliwon sampean eling mau mboten? Apa mau ngomong? Nggih, belah titik putih mulus, Mbak. Dipilih nggih rawuh. Oke, yo wis, sampean mulai. Nggih. Mbak. Nggih. Sekarang ya, Mbak. Nggih. Nyuwun pamit Oh, nggih. iya, iya. Ha. Wonten perlu napa sampean? Sahabat yang berbahagia, dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Giman, seorang dukun penipu yang sangat menyesatkan. Informasi itu mengatakan bahwa Mbah Giman ini dikenal sebagai dukun santet yang ahli penglarisan dan pesugihan. Dan Gus Nur Samsun datang adalah untuk menghentikan praktek jahat dari sang dukun dan untuk melancarkan misinya tersebut. Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Justin Keber yang berasal dari kota Jakarta, yang tujuannya adalah berpura-pura untuk meminta pesugihan. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke rumah sang dukun, ternyata di sana juga sudah ada tamu sepasang suami istri yang juga ingin meminta bantuan kepada dukun Giman. Tamu tersebut ingin meminta penglarisan untuk melancarkan usaha yang sedang dirintisnya. Dukun Giman pun dengan senang hati memenuhi permintaan dari tamunya itu. Akan tetapi, betapa mirisnya hati Gus Nur Samsun ketika mendengar syarat yang diminta oleh sang dukun. Yang mana, dukun tersebut meminta mahar yang sangat banyak, yaitu uang sejumlah 20 juta rupiah. Dan tidak hanya itu saja, tamunya diminta untuk menyembelih ayam yang berwarna putih mulus, dan darah dari ayam tersebut harus digunakan untuk membasuh mukanya. Termasuk, sang tamunya diminta untuk membeli ayam tersebut kepada seorang pedagang yang diyakini bersekongkol dengan dirinya. Dan mengetahui hal yang demikian itu, maka benarlah informasi yang disampaikan kepadanya itu, bahwa dukun Giman memang adalah dukun sesat yang sangat menyesatkan. Namun ternyata, tamunya itu menerima saja syarat yang diminta dukun Giman. Bahkan dia berjanji akan kembali lagi untuk memberikan syarat yang diminta itu. Maka setelah sang tamu itu pulang, Gus Nur Samsun pun kemudian menjalankan misinya. Dia mengenalkan dirinya, juga menyampaikan tujuannya yang ingin minta pesugihan itu. Dan sama seperti tamunya yang tadi, dukun Giman juga memenuhi permintaan dari Gus Nur Samsun. Dia meminta uang mahar sejumlah 20 juta rupiah, juga menyembelih ayam putih mulus yang dijual di pasar itu. Dan darahnya juga harus dibasuhkan ke muka Gus Nur Samsun. Sebab itulah Gus Nur Samsun menjadi sangat penasaran. Gus Nur Samsun merasa, perbuatan sesat dari dukun Giman itu juga disertai modus persengkongkolan jahat. Karena itu Gus Nur Samsun kemudian ingin membongkar persengkongkolan jahat dari dukun Giman tersebut. Gus Nur Samsun kemudian minta izin keluar untuk alasan ingin membeli ayam putih mulus yang diminta oleh sang dukun. Dan setelah beberapa waktu, Gus Nur Samsun kemudian kembali untuk menuntaskan misinya. Lalu mampukah Gus Nur Samsun menuntaskan misinya tersebut sesuai yang diharapkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Nah, pitekmu ndi, Le? Aduh, saya lupa, Mbah. Lupa piye? Tadi saya bilang sama anak buah Mbah yang jualan kembang, katanya ayam yang putih mulus itu lagi habis, Mbah. Habis gimana? Kok habis itu? Katanya dibeli dari pagi itu, dibeli sama tamu pasiennya Mbah. Katanya tamunya Mbah banyak. Ya, tadi loh sudah ada, saya stok banyak di situ, kok habis itu gimana? Oh, yang stok Mbah sendiri? Iya. Aduh, ini perdagangan. Jadi gini, Mbah. Mungkin nyusul aja, Mbah, ayamnya, Mbah. Oh, nggak bisa. Lah beras hitamnya mana? Aduh, lupa juga. Saat tadi kan saya suruh kamu cari syarat ayam putih mulus, Ya, beras hitam. ayam putih mulus. Tapi Loh,
Anu Mbah, tadi itu di pasar itu ada ayam putih tapi nggak mulus Mbah, Juga bisa. karena masih ada telek-teleknya Mbah. Namanya ayam putih mulus itu ayam yang putih yang mulus. Semuanya serba putih. Cuma tendernya aja yang merah. Saya nggak ketemu putih yang mulus Mbah, karena saya kan pacar saya itu di Jakarta itu pahanya kan putih mulus Mbah. Nah, nggak ada Mbah ayam yang saya cari seperti pahanya pacar saya Mbah. Nggak ada. Itu ayam kampus. Jadi, Oh, ayam kampus. Udah lah. Saat yang kedua itu oke. Yang gimana itu? Soal uang yang 20 jutanya. Oh, Saya minta cash. oh gampang Mbah, itu sudah tenang aja Mbah. Udah ada Mbah pokoknya. Udah ada. Terus ada gimana? Udah, Sekarang ada nggak? sekarang anu Mbah, Saya minta sekarang uangnya. anu dulu, ritual dulu aja Mbah. Ya udah bisa. Harus ada syarat-syaratnya itu. 3 syarat itu harus ada semuanya. Baru saya ritual. 20 juta Mbah. 20 juta. Harus itu Mbah. Harus wajib itu. Kamu ingin kaya apa tidak? Oh iya anu Mbah, saya pengen kaya. Syaratnya itu harus ada. Jangan kayak gitu. Gimana ya Mbah? Saya tadi sudah jelaskan bertele-tele. Saya terus terang saja Mbah, saya ngutang dulu boleh Mbah? Kamu itu gimana, Mas? Saya kehabisan uang Mbah. Di sini nggak ada. Yang namanya cari pesugihan ngutang itu nggak ada. Kalau ada Mas pesugihan ngutang, se-Indonesia bahkan sedunia itu sudah datang ke Mbak Giman minta pesugihan ngutang. Nggak ada pesugihan yang namanya ngutang. Kamu itu kok lama-lama kok kayak gitu? Saya belum lama Mbah, baru sekarang kan saya datang ke Mbah. Kamu itu loh, kok nyepeleknya saya itu gimana? Nyepelekan saya loh kamu itu. Saya nggak menyepelekan Mbah. Sampai itu menghina saya loh Mas. Saya nggak menghinakan, saya minta tolong Mbah. ke saya. Minta tolong kok ngutang, nggak ada cerita minta tolong ngutang itu gimana Lah, ceritanya? ceritanya gini Mbah, saya ceritakan ya Mbah. Jadi kan saya kan nggak punya uang Mbah. Terus saya datang ke sini pengen minta uang sama Mbah pesugihan supaya saya punya uang. Kalau saya sudah dapat pesugihan, saya kaya raya, saya punya uang, nanti saya bayar. Nggak bisa, namanya ritual gaib. Saya itu butuh syarat. Lah kalau saya punya uang ngapain saya minta pesugihan Mbah? Kalau gitu ngapain sampai datang ke sini? Saya minta pesugihan. Kalau minta pesugihan, sama harus turuti syarat itu. Nggak bisa kayak gini, sama tuh menyepelekan saya loh. Kan ngutang bisa Mbah? Nggak bisa. Nggak bisa Mbah? Ya udah, begitu. Kamu pulang aja. Nggak Mbah, saya minta pesugihan kok Mbah. Itu boleh ya Mbah? Nggak boleh. Ganggu ritual saya aja. Kamu pulang. Gimana Pak ini? Kamu pulang. Mbah, Kamu pulang. Atau tidak, saya buat kamu tahu. Kamu pulang. Kamu pulang. Mbah, Ganggu ritual saya aja. Sama ritual. Kamu pulang. Ngobrol. Kamu datang saya kamu. Kamu datang saya. ojo rumongso bisa sampean, ojo adigang adigung adigung. Awas. Ngobrol. Yang Kamu anak saya kamu. jangan mentang-mentang sampean punya ilmu. Yang punya ilmu bukan sampean saja. Tapi kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu nyepelekan saya dari tadi. Nyepelekan apa? Mendingan makan pisang kayak gini. Allah. Ngobrol. Makan pisang dulu. Brengsek kamu. Kamu tuh nyepelekan saya. Itu saji. Kan ini yang beli saya. Ajar kamu. Kamu pakai duit saya kok dimakan nggak boleh. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ngobrol. Ajar kamu itu. Ngobrol. Brengsek kamu. Nah, sini. Kamu itu sebenarnya bisa. Tapi kamu itu nyepelekan saya. Nyepelekan apa, Mbah? Kamu itu cuma ngetes saya di sini. Saya- Dari tadi kamu itu. Saya bukan menyepelekan. Oh.
Kok brengsek toh. Kita sudahi. Kita sudahi ya. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum kalah. Saya belum Allahumma kun sifatin cahaya akum cahaya mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad rupa kamatin jagat kecil jagat cilik saidin kerso saidin sabda tati sakersana udah berkah kelima la haula wala quwwata illa billah. Sekarat ya. Kita buang ilmunya. Bismillah. Ini ya, pisang kita ini. Kita sudah pingsan dia. Ini rokok saya ini jatuh nih. Dukun Giman yang sok hebat itu berusaha melawan Gus Nur Samsun dengan ilmu iblisnya. Akan tetapi, serangan ilmu itu sedikit pun tak mampu menggoyahkan tubuh Gus Nur Samsun. Bahkan ilmu pamungkas Gus Nur Samsunlah yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ketika ilmu pamungkas itu menghantam, tubuh sang dukun langsung tumbang di lantai rumahnya. Tubuh itu tepar terkapar dan langsung pingsan tak sadarkan diri. Maka tamatlah riwayat dukun Giman yang sangat menyesatkan itu. Dan agar sang dukun tidak bisa lagi melakukan kesesatannya, Gus Nur Samsun kemudian mencabut seluruh ilmu iblis di dalam tubuhnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.